Kalau yang berjalan di belakang Yesus itu Yudas, tidak mungkin dia lari. Karena dia tidak mau, bukanlah dia sasaran untuk penangkapan. Tapi kalau sebaliknya, yang ditangkap adalah orang yang diserupakan, yang dikira Yesus. Dan yang di belakangnya ini adalah Yesus. Maka pantaslah kalau dia lari. Karena memang dia yang menjadi sasaran penangkapan. Dia menggunakan kain lenan. Baca Yohanes 13 nomor 4. Siapa yang menggunakan kain lenan di sana? Yudas atau Yesus? Yesus. Berarti yang ditangkap adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena Kristen, dengan jalan terkutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang lari, dia lari. Lari dia, teman. Ulangan 21 tertulis, siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayat semalam-malam. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayat menyentuh tanah yang diwariskan nenek Tuhanmu kepadamu. Berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Ayo, berarti yang disalib ini orang yang dikutuk, yang disalib ini adalah orang yang mengaku akulah dia. Siapa ini? Penyesat. Penyesatnya adalah yang mengaku akulah dia. Penyesatnya memakai nama Yesus. Penyesatnya dikutuk oleh Elohim. Penyesatnya disalibkan oleh Elohim. Sekarang siapa yang memenuhi syarat? Saudara-saudaraku Kristen, ayo lembutkan hatimu. Saya tidak punya kepentingan untuk menggaungkan agama Islam. Islam sudah jaya, Islam sudah unggul dari sejak pertama kali dipijakkan di atas muka bumi ini. Saya hanya berkewajiban sebagai seorang saudara untuk menyelamatkan kalian, karena Al-Quran saya memerintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran, dengan hikmah, dengan cara yang baik. Wabil hasanah, dengan cara yang baik. Jadi kalau Anda mau terima silakan, kalau Anda tidak mau terima silakan kabur. Tapi ingat, renungkan apa yang saya sampaikan. Saya tidak membawa data Al-Quran, saya membawa data kalian. Ingat 1 Yohanes 2:22-23. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kalau Anda mati dalam memahami Yesus itu Kristus, maka Anda mati di dalam mengimani Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Saya kira demikian sementara. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Kalau ada yang datang nanti lain kali diikat, jangan lari. Sudah 2 lari teman-teman. Masya Allah. Silakan Dinda. Siap. Ini ada yang baru bergabung lagi. Kita sapa dulu. RDA Reno Monitor. Selamat sore Bang Zuma dan kawan-kawan. Selamat sore. Selamat dari Kristen ya. Oh, saya Muslim, nggak boleh ikut ya? Oh, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mungkin ada yang mau disampaikan. Kristennya nggak ada, Pak. Ya, silakan, ada yang mau disampaikan. Kalau umat Kristen itu mengimani Yesus yang palsu, sementara kita umat Islam mengimani Nabi Isa yang notabene itu Yesus asli, itu bagaimana perspektif seperti itu, Bang Zuma, teman-teman? Ya, pada dasarnya seperti itu. Ya, tapi kalau bertanya ke Muslim ya seperti itu. Cuman kalau tanya ke Kristen pasti dia punya cara tersendiri untuk menjawab. Seperti itu ya Pak ya. Nanti kita pahami pola diskusi ya, pahami pola diskusi guru-guru kami biar tidak salah paham dan kita biar paham alur cara berdiskusi. Oke, Bang Reno ya. Saya izin menyapa lagi menaikkan pihak Kristen yang mau berdiskusi, silakan naik. Makin kesini makin berat temanya, Paman. Berat. Kemarin 2 bapak aja sama 4 Kristus, mereka pelangap-pelongo, apalagi ini. Aduh, Paman. Apalagi belum nanti Ahimoto menggocok. Arah itu. Ayo teman-teman Aliteng, teman-teman Kristen silakan naik. Yang Muslim jangan dulu minta naik, yang Muslim ya. Kalau misalkan yang Muslim naik semuanya, nanti kita di atas tidak diskusi dong ya.
daripada kalian nanti di typing sama kawan-kawan netizen, turunin. Nah, mending jangan naik ya. Percayakan pada kita yang ada di atas semuanya ya. Kita yang ada di atasnya, di atas ini diberi amanah oleh para netizen untuk berdiskusi dengan para ahli tank ya. Ini ada Tina Mary. Selamat sore. Selamat sore. Dari Kristen apa dari ahli tank, Mbak? Aduh, belum apa-apa udah menghina. Gimana sih ajaran Islam itu? Loh, kan saya nanya, nanya di mana? Dari Kristen. Iya. Ini belum apa-apa loh, udah menghina. Mbak, ahli tank itu aliran Kristen, Mbak. Aduh. Loh, saya menghinanya di mana sih? Saya Kristen. Ya udah Kristen, silahkan kalau mau diskusi, Mbak. Indah sekali ya ajarannya. Indah. Ahli tank itu aliran Kristen, Mbak. Itu belum apa-apa loh. Mbak mau diskusi apa mau merajuk, Mbak? Ya, mau diskusi. Baik. Saya tadi, saya mau ini, nggak ngerti saya apapun yang dibilang Bang Juma itu. Oh, Ya karena itu bukan doktrin gereja, makanya nggak akan dimengerti. Karena selama ini yang didoktrin di gereja tidak seperti itu. Masa Sementara sih? iya, kalau memang doktrinnya seperti itu mestinya paham dong apa yang dijelaskan Bang Zuma kan gitu. Karena doktrinnya berbeda penjelasannya, maka tidak dipahami. Itu nggak pakai dalil maupun ilmu. Kasar ya, sasi-sasi itu ya ajaran Kristen ya. Oh itu Enggak, ajaran Kristen. Memang fakta loh. Yang disampaikan itu dari tadi dalil, Bu. Yang disampaikan itu dalilnya itu yang nggak nyambung. Saya baru tahu Bang. ternyata ajaran Kristen itu kasar. Loh, enggak loh, karena nggak nyambung, dalilnya nggak nyambung. Baca ayat separuh-separuh. Ya coba Anda yang nyambungnya gimana? Berawal dari mana? Coba. Iya, Tanggapi dulu yang tadi. Kan udah dikasih ayat 1 Yohanes 2 ayat 22 ya. Antikristus penyesat itu. Lalu kenapa cuma setengah ayat? Lalu dipotong. Gitu loh. Loh, nggak ada yang dipotong. Kenapa? Kenapa di situ? Ada loh, saya nyimak loh dari bawah. Menyangkal bapak maupun anak kan gitu. Tidak, itu tidak dibaca. Yang dibaca antikristusnya. Iya betul. Kan kalau Anda mau teruskan kan tentang itu kan, Bu? Iya. Oke, baik. Kalau begitu, coba jelaskan kepada kami ya, Bapak itu siapa dan anak itu siapa berdasarkan pernyataan Yesus. Ya, saya baca dulu dalilnya ya Bang ya. Jangan kayak si Juma tadi. Siap. Dalil ya. Justru beliau itu dalilnya hanya bahasanya penuh. sendiri. Ya Anda baca Ya, ya. saya baca Coba. 1 Yohanes 2 ayat 22. Jangan dipotong ya si Tina ya. Iya, gitu dong. Kapan lagi Islam ini pintar dan Ya nggak kapan bohong? lagi Kristen ini pintar ya. Kalau nggak ada kita Iya nggak bakal dong, pintar. namanya pemilik kitab asli. Iyalah pemilik kitab kalau Islam. Iya Asli dong. Yunani. Ya silakan. Siapakah Silakan, pendusta perampok kitab, itu? silakan. Ya, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ya, ini satu ya. Kemudian disambung lagi ya, makanya jangan dipotong-potong ya Bang Juma ya. Biasakan jujur. Kemudian saya sambung ya, dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Iya. Terus? Jadi kesimpulannya ya. Iya pertanyaan, itu, jangan kesimpulan. dengar dulu dong. Iya jangan kesimpulan dulu, kita masih diskusi. Ini bibel saya loh, biarkan saya menceritakan. Saya tidak mengaku itu bibel saya, itu bibel Anda betul. Anda membantah silahkan. Tidak ada yang membantah. Pertanyaan saya yang belum disentuh. Dengerin dulu Bu, dengerin. Siapa Bapak menurut Yesus dan siapa Yesus menurut Bapak? Silahkan dijawab. Ya, ini kita baca dulu dalilnya Bang, supaya kamu paham. Sudah barusan, ya? sudah. Harus Bang, itu namanya akademik. Iya sudah barusan dibaca. Oh, kapan lagi kamu pintar, nggak bohong-bohong. Loh. Dibaca dong, supaya Bapak, mengerti. Ibu udah belum kayaknya ya? Loh bukan belum, gimana sih? Kan sudah dibaca barusan, tinggal Kalau dijelaskan. seperti ini, Loh, kok ya nggak jadi Mbak ngawur? kami dong.
Ya, tadi kan menyangkal bapak maupun anak kan gitu. Nah, Iya. sekarang saya tanya, bapak itu siapa menurut Yesus dan siapa Yesus menurut bapak? Jadi kesimpulannya di sini, barang siapa yang tidak Jadi percaya kesimpulan. Yesus itu datang sebagai Ini gimana manusia, ceritanya? yaitu antikristus. Satu. Kedua, barang siapa yang menyangkal bahwa Bapa dan anak itu adalah dia, ya, Yesus Kristus, dia adalah penyesat, Bang. Iya, saya tanya, Jadi, bapak itu siapa menurut kesimpulannya, Yesus Kristus dan itu Yesus adalah itu Allah, siapa menurut Tuhan. bapak? Nah, itu di mana ayatnya? Lah, ini oten Makanya caranya nggak Anda paham sendiri, juga. Anda sendiri yang fitnah Yesus di sini. Loh, Anda dari sendiri mana? yang fitnah Yesus. Ini yang jelas ayatnya loh. Coba kita lihat ya, kita lihat Makanya ya. kalau ngambil Bible itu jangan mencuri. Nggak ada yang Apa mencuri, tertera itu di kitab Bible, Anda. jangan Itu kitab Anda. ditambah-tambahi di Quranmu. Bu, bisa nggak Anda jelaskan apa yang ditanya oleh kami? Bisa nggak? Ketika Anda tadi membawa ayat itu, saya tanya, Bapak itu siapa menurut Yesus dan siapa Yesus menurut Bapak? Tugas Anda di sini menjawab, menjelaskan. Katanya penginjilan berdasarkan Loh. yang tertulis. Loh, Kalau Dijelaskan Anda aja tidak Ibu bisa Aliteng, jawab. Ibu Aliteng Menanya, tugasnya kita di sini mesti menjelaskan kami. Ibu Aliteng. Loh, gimana Ibu sih? Aliteng jangan marah-marah, tugas Ibu bertanya Aliteng aja menjelaskan. kalian nggak ngerti loh. Bertanya aja kalian nggak paham. Ya Ini jelaskan sama Ibu Ya, ini Aliteng, kitab Ibu siapa? Aliteng. Makanya saya simpulkan dulu, ya. Nggak laku sama kami ngibul-ngibul. Iya nggak laku, makanya Oke, Aliteng Leng. di Indonesia 5%. Kalau Ya, gitu memang Kristen malu mengakui begini. Siapa Yesus menurut Bapak? Kata Bapak Matius 2 yang dulu, kupilih. Bang, nanti kita Jadi begitu. Yesus itu di hadapan Bapa adalah hamba Tuhan. Maka kalau ajarannya tidak sesuai dengan pengajaran Bapa, itu ajaran antikris. Lalu siapakah Bapa menurut Yesus? Kata Yesus, Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Di dalam Matius 11 nomor 25. Maka kalau tidak sesuai dengan pengajaran Yesus, tidak percaya dengan ucapan Yesus, maka mereka itulah antikristus. Bahkan di dalam 1 Yohanes 2 tadi dikatakan di Ya, 18 dan 19, mulai ketakutan, di situ antikris itu cakap memang berada melulu, dari dalam mulai. lahirnya, Mulai yang mengajarkan ketakutan, kesesatan. melulu sama kayak si Loh, Juma. Saya Orang tanya yang sama bisa Anda, ngomong. ketika sang Bapa berkata kalau Yesus adalah hamba Tuhan, Anda percaya atau tidak? Ini kita selesaikan dulu ayat ini, Bang. Lah dari tadi saya nanya betul, menyangkal Bapa dan kita anak. selesaikan Pertanyaan dulu. saya, Bapa itu siapa, anak itu siapa? Simpulannya dalam ayat ini Arisya teh itu boga adalah naon teh, Tuhan dan mamat teh Allah. bolong gitu, sada we bau deh. Gitu loh. Udah. Nah, kalau sudah, maka kita lanjut. Gitu loh. Ya lanjut, siapa Bapak menurut anak dan siapa anak menurut Bapak? Ya. Coba. Jadi udah jelas ya, Yesus itu adalah Tuhan ya. Yang tidak percaya itu adalah penyesat. Belum mau, saya teh beleguk. Ditanya, Yesus adalah Tuhan. Mana Ini dalilnya? ayatnya. Bapak menurut 1 Yohanes anak 2 ayat dan 22. anak menurut Bapak. Ya. Jadi yang tidak Mana ayatnya? Ya, Coba ya, kau. ya, Ibu. adalah Ya, yang menuhankan Yesus iblis Sada ya we Bu, sih. benar Bu. Ini geuleuh Nah, engkau. Islam mengaku nggak Yesus itu Tuhan? Enggak. Nah, dialah Ya, antikris. soalnya Oke. yang menuhankan Yesus itu iblis. Iblis yang mana ini? Yang Ini terkutuk di kayu saya salib. bukain ya, saya bukain data. Coba Kang ya, saya Jadi coba ayat tampilkan. ini Kira-kira jelas dia ya, percaya yang nggak? tidak Nah, percaya nih, Yesus adalah nih, Tuhan ini adalah- kitab Anda percaya nggak nih? Ini kitab Anda yang berkata, Anda percaya nggak? Ayo, ini kitab Anda. Enggak, kita Di sini selesaikan disebutkan, dulu tadi. nggak sebutin. Anda Jadi, percaya nggak? Menyangkal Yesus nanti mengatakan, antikristus. Nabi-nabi baca mengatakan- dulu, baca. Tunggu dulu, Bang. Nanti Enggak, kasih saya dulu. tungguin. Di sini disebutnya apa Yesus? Kenapa? Yesus di sini Kenapa siapa takut? Yesus? Kenapa? Yesus di sini siapa? Nggak Kenapa mampu. Anda takut? Kenapa Anda Tunggu takut? dulu, saya jelaskan Kenapa? di sini. Ketahuan Saya bobroknya Anda. membantah Di sini cuma, siapa disebut ya. Yesus? Ini siapa? Di Ayat sini itu Yesus siapa? mengatakan Yesus Ayo. adalah Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 2. Yang menyangkalnya Lah ini itu kitabmu seperti- yang berbicara Yesus seperti hamba Islam, Tuhan. Kok jadi Tuhan? ataupun siapapun itu adalah Enggak, ini baca dulu, baca dulu, Kelakuan baca dulu. Kristen ya, pantas di Baca Indonesia dulu. nggak laku Kristen ini ya. Baca Kurang dulu. ajar semua. Baca dulu. Iya. Ayo, di sini Oke, dikatakan lanjut Yesus ya. sebagai apa? Ya, Yesus malu nggak hamba ini Tuhan. kitabmu yang bicara? Ya, itu Yesus ayatnya sebagai di mana, hamba Bang? Tuhan atau Tuhan? Ayatnya Ayo. di mana itu?
Kan baru Ayatnya di mana sadar. Yesus hamba Tuhan? Matius Ayatnya di 12. material. Ya, bentar. Matius 12. Matius 12 Ya. dari 15 sampai 18. Di sini disebut perikopnya Yesus hamba Tuhan. Anda terima nggak? Iya betul. Iya betul. Nah, kalau ada yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan berarti itu ajaran antikris, betul? Ya, Yesus di sini Ya, itu tepuk ketika dia tangan, masih teman-teman. menjadi manusia. Nah, memang dia manusia. Islam itu kalian bilang Nabi Isa loh. Nah, ya, jadi Anda sekarang sudah tahu bahwa Yesus itu hamba Tuhan. Tadi ketika Anda berbicara Yesus sebagai Tuhan, berarti Anda menyangkal Yesus, betul? Iya, Yesus itu sebelum dia Iya, wah datang menjadi pinter. manusia. Kadang-kadang dia perlu adalah agak Tuhan dikerasin memang ya, biar sendiri. cepat sadar orang. Ya, Yohanes 8 ayat 58. Baca dulu. Jadi Coba sudah baca percaya ya? Yohanes 8 ayat Jadi 58. sudah percaya ya, Yesus hamba Tuhan. Nah, sekarang kemanusiaannya, jadi menurut Bang. Bapak, Makanya dikatakan ayat Yesus tadi, itu kan adalah sudah, hamba barang Tuhan. siapa yang Makanya di tidak sini percaya, ayatnya dikatakan apa? Yesus datang sebagai manusia adalah antikristus. Nah, kan udah ada. Lah iya ayat betul, tadi. betul. Iya. Sebagai Iya, manusia. Betul. Iya. Iya. Nah, Itulah jadi yang di sini dikatakan di sini inkarnasi, menurut Bapak, gitu loh. menurut Bapak yang dikatakan hambaku di sini siapa? Iya, manusia itu hamba Tuhan. Namanya siapa namanya? Ya, saya juga hamba Tuhan. Namanya di sini siapa? Namanya? Ya, orang-orang Namanya Kristen siapa? semua hamba Tuhan, Iya, Bang. enggak. Iya, namanya siapa namanya? Ya, namanya Yesus juga dikatakan hamba Tuhan. Kenapa? Anda sekarang percaya kalau Yesus hamba Tuhan? Karena kalau menyangkal hamba Tuhan, Anda percaya kalau Yesus hamba Tuhan? sesuai 1 Yohanes 2 ayat Ya. 22. Anda sekarang percaya kalau Yesus hamba Tuhan? Iya, sesuai 1 Yohanes 2 ayat 22, Bang. Iya, berarti di situ sedang menjelaskan kalau Yesus hamba Tuhan, betul? Iya, 1 Yohanes 2 ayat 22. Iya, pinter Yang Ibu tidak- ini. yang Nah, percaya tadi menyangkal, datang sekarang sebagai menerima. manusia, hamba Tuhan. Nah, sekarang kalau Yesus hamba Tuhan, berarti Tuhannya Bapa atau Yesus? Mereka itu satu hakikat, Bang, dalam doktrin Iya, Kristen. dirubah lagi. Loh, tadi kan Bapak di sini berseru, Yesus itu hambanya. Kalau Yesus hamba Iya. Tuhan, berarti yang Tuhan adalah Bapak, betul? Ya, Yesus itu adalah logos Allah bagi kami. Iya, Gitu loh. ngarang lagi. Allah yang ada. Ngarang Allah lagi. Itu harus Ah, datang. jadi ketahuan. Manusia, Bang. Memang yang suka menyangkal ajaran Yesus itu adalah Kristen itu sendiri. 1 Yohanes 2, 18, 19 memang dikatakan mereka berasal dari antara kita. Lalu mengajarkan, diikuti. Contohnya Anda sekarang. Nah, Ya, coba jadi kita baca terbukti dulu, Bang. sekarang. Jangan comot-comot ayat 1 Yohanes. Nggak ada 2 yang saya ayat comot. 18. Coba. Nggak ada yang saya comot. Coba. Oke, kita buka ya. Inilah keahlian kalian ya. Oh iya dong, 1 Yohanes 2, 18. Oke, Iya nggak dong, apa-apa, kita bagus. ahli mengupas, kita ahli Ya, mengupas. memang iblis penyesat. Oke. Ya, seperti iblis itu Bang. kan yang percaya hamba itu Iblis kan Tuhan. suka Itu iblis menyesatkan. itu yang percaya bahwa manusia itu Tuhan, itu adalah iblis. Iya, iblis kan penyesat. Nih, saya Iya. baca nih, saya baca. 1 Yohanes Anak- 2 ayat 18 ya. 18, 19 ya. Silakan Anda baca deh. Oke, baca aja, Bang. Anda yang baca. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 18 ya. 18, 19. Oke, ya. Antikristus ya. Judulnya Antikristus. Anak-anak, Betul. waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sudah tahu sekarang Antikristus itu dari mana adanya? Dari orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus tetapi Nah, tidak betul. mengaku bahwa Yesus itu Tuhan seperti kami. Nah, loh, kok tadi dikatakan hamba Tuhan, kok Ya, jadi Tuhan? Ini gimana ceritanya? Tuh, Ini kalian ketahuan. percaya- Jadi percaya antikris ini. itu, Botol, aduh. Kalian antikris mengerti Injil itu ya? ternyata Nah, inilah dari dia, Bang, antara ya. kita katanya Mereka ya.
yang memanggil Mantap. memanggil Mantap. namaku, tetapi mereka tidak mengaku mengaku aku Tadi adalah Yesus Tuhan. sebagai hamba Siapa Tuhan itu? atau Tuhan, Bu? Siapa itu? Tadi menurut Yang Bapak mengambil Yesus itu kitab hamba Tuhan Taurat atau Tuhan? dan Injil ini Bang. Tadi maksudnya. menurut Bapak, menurut sang Bapak, Yesus itu hamba Tuhan apa Tuhan? Ya, sesuai 1 Yohanes 2 ayat 22, dia itu hamba Tuhan, Bang. Hamba Tuhan. Iya, yang datang sebagai Lalu manusia. kalau ada yang menjelaskan Yesus itu Tuhan, berarti itu ajaran antikristus, betul? Tidak, baca ayatnya Loh, berikutnya. kan tadi Anda setuju berdasarkan pengajarannya dia itu hamba Tuhan. Sebagai kemanusiaannya, Anda tahu nggak? Lah, Dia datang semua menjadi sepakat manusia Yesus untuk apa? itu manusia, Bu. Iya. Kita untuk sepakat. menebus dosa manusia. Oh, jadi dosa Anda ditebus oleh manusia? Iya. Wah, Allah ajaran yang Dewa menjadi Molok manusia. ini. Memang gitu kehendak Tuhan. Penebusan Allah. dosa menggunakan manusia itu ajaran dewa, Bu. Ajaran Dewa Molok itu. Ustaz, Banyak izin, kisahnya. Kejadian, dulu, kejadian 3 ayat Siap. 15, Bang. Ustaz dulu, izin dulu, Ustaz. Saya mohon Ustaz Alif, tolonglah berhenti menyehatkan Kejadian orang. tiga- Karena Kejadian 3 ayat 15 orang ini itu. nggak bisa sehat lagi, Ustaz. Kasihan Ustaz Alif capek. Iya, karena saya berhasil menyangkal kalian, penyesat. Coba Anda, Hendy, kau lawan Orang yang saya kalau terlanjur kau sakit, sanggup. Tad, udahlah biar dia sakit, Tad. Kalian nggak Daripada buang mampu, capek-capek, kalian Tad. kena batunya, ya. Makanya pelajari dulu baik-baik, ya, kuasai dulu benar-benar Alkitab. Jangan kalian mempelajari Alkitab untuk menyerang Kristen. Ya, kalian mudah dong saya baca, gitu loh. Orang Kami sakit akut ini- ini, Tad. Orang sakit akut ini. Iya. Ya, Nggak apa-apa, kenapa? nggak apa-apa. Nggak Kami ngerti. itu bukan menyerang Kristen, menyadarkan. Oh, bukan menyerang. dong. Kalian aja menerjemahkan 1 Yohanes 2 ayat 22 aja kalian menyesatkan. Apalagi Lah. si Juma. Loh, dari tadi ditanya, Anda percaya sekarang kalau Yesus hamba Tuhan? Iya, sesuai 1 Yohanes 2 ayat Loh, 22. saya juga Nah, percaya. Yesus Saya datang tidak sebagai bantah manusia. kalau Yesus hamba Tuhan. Iya, dia harus datang sebagai manusia sesuai Kejadian 3 ayat 15. Nah, kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti penyesat, betul? Ya tidak dong. Nah, kan Anda Ya, tidak sepakat. dong, ya. Tadi Makanya, menurut sang Bapak, Yesus itu hamba Ya, Tuhan, betul? Kejadian 3 ayat 15 ya. Allah mengatakan ini bukan dan ya. Allah Apa mengatakan hubungannya dengan keturunan kejadian? anak manusia ini ya akan menjadi meremukkan ya iblis dan para penyesat seperti kalian gitu loh. Ya, jadi di situ iblis remuk sama Yesus. Ya iya dong. Lah, terus kenapa kitab Anda, Bapak Anda mengajarkan kalau orang itu suruh diserahkan kepada iblis? Malah hebat itu. Loh, Anda lihat Yesus Biar ketika selamat. dicobai iblis, nggak bisa kan? Bukan Malah iblis bapaknya takut Yesus, loh. tapi bapaknya Ketika Kristen. iblis ya, roh jahat ada di seorang pemuda, mereka takut sama Tuhan Yesus, sama Yesus loh. Ya, sama Yesus takut, tapi menurut Bapak Anda, bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus, mengajarkan pendosa itu harus diserahkan kepada iblis biar selamat. Mana Dari ayatnya, Tuhan. Bang? Mana ayatnya? Tuh kan? Mana Mau saya ayatnya? suapin? Mau saya suapin? Berdasar dalil, Bang, Oke. biar tahu, biar Suapin ada satu jawabannya. Korintus 5 Karena angka mereka 5. nggak tahu ada Jangan ayat Bible, nggak tahu marah-marah, mereka itu. kalian Suapin Iya. aja, Buka tak 1 kasihan Korintus kita ini 5 nomor disesatkan 5. sama pendeta. 1 Kasihan. Korintus. 5 nomor 5. Ini parah. Iya, kalau ngarang-ngarang ini gimana? Iya, buka 1 Korintus 5 nomor 5. Apalagi si Juma ngarang sana. Buka ngarang 1 sini. Korintus 5 nomor 5. Jangan bunyi terus. Ya, dosa dalam jemaat ya. 1 Ya. Korintus 5 ayat 5. Mm-mm. Saya baca dulu dari ayat 1 ya Bang ya, karena Waduh. kami pantang loh baca 1 ayat loh. Ya, karena kita Terserah kau lah. berpendidikan. Terserah Ya. kau. Memang Iya. orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat kitab sekalipun cabul. di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu?
Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Ya, ini kecaman terhadap dosa-dosa ya. Betul. Bila mana kita berkumpul dalam roh, maka kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Seorang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, setelah Yesus tidak ada, ternyata bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus mengajarkan kalau mau selamat pelaku dosa itu harus diserahkan kepada iblis. Ini malah iblis jadi penyelamat menurut ajaran Kristen. Bapaknya Kristen yang mengajarkan yang bernama masa Paulus. Kamu nggak tahu ini ayat ini maksudnya? Gimana? Dia tahu. Kalau orang yang berdosa itu harus dibinasakan, Bang, ya? Lah iya, kepada iblis Harus diserahkan dihukum. kan? Iya Ya. dong. Makanya Contoh gini, contoh ya, saya kasih contoh. Ibu ini misal pelaku micet kan ya, yang suka dapat orderan kan, pelaku pencabulan. Nah, agar ibu selamat di hari Tuhan, rohnya, maka tubuh ibu diserahkan kepada iblis. Iya. Ya kan? Iya. Jadi di hadapan Kristen, iblis itu adalah penyelamat. Sementara di hadapan Yesus, iblis itu bapak dari segala dusta. Nah, inilah pengajaran Kristen yang diajarkan oleh bapaknya yang bernama Paulus. Ya, saya terangkan ya, ayat ini artinya ya, jangan Ya. kamu melakukan dosa, kecaman ya. Kalau kamu melakukan dosa, maka kamu itu akan diserahkan kepada iblis. Kamu pengikut Iya. iblis. Biar Lalu, selamat. Loh, apabila binasa bukan. tubuhnya, maka roh manusia itu kembali kepada Tuhan. Ngerti Iya. nggak? Iya. Jadi pelaku dosa biar selamat diserahkannya kepada iblis kan gitu. Ini untuk kasus Ya, kasus di orang yang Kristen. sudah berdosa. Memang Betul. Bang, makanya dihukum loh, masuk neraka loh orang-orang Loh, berdosa. bukan diselamatkan. Apalagi Ini penyesal. diselamatkan pada hari Tuhan. Loh, Biar selamat. itu hukum Allah ya. Ada Kok hukum? neraka, ada surga. Hukumnya bapaknya Kristen yang bernama Ya memang Paulus. ada hukum. Jangankan di Iya. surga, di dunia juga ada untuk orang jahat dihukum. Iya, biasanya di dunia itu suka ada yang diserahkan kepada iblis, itu ada, tapi itu memang pelaku Makanya, yang bersekutu dengan iblis. teologi Anda Itu nggak ada orang nggak ditumbalkan, mengerti diserahkan apa di pohon, hakikat di batu, Tuhan, di apa laut itu gitu. tujuan manusia, Nah, apa itu? Jadi Anda di sini sudah Kehidupan. setuju? Anda Kristen nggak yang mengerti. pelaku dosa biar selamat bukan suruh bertobat, tapi diserahkan kepada iblis. Ketika tadi Anda katakan iblis itu sudah diremukkan oleh Yesus, malah menurut bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus, justru iblis ini adalah penyelamat, masih ada di sini, masih punya power di sini. Bahkan dia penyelamat Kristen baca, pendosa. Saya baca ayat 1 ya. Di sini Sudah dikatakan tadi Anda baca. orang yang selalu Diulang lagi. melakukan dosa akan Iya, diserahkan pelaku kepada dosa. Iblis. Iya, pelaku Ya, dosa ini diserahkan sejarah kepada dengan iblis. Prinsip Tujuannya biar selamat. prinsip reward dan punishment dari Allah Iya. kepada orang Kalau berdosa, sudah dia diserahkan akan kepada dihukum. iblis, nanti rohnya selamat nggak, Bu? Sedangkan orang Bu, kalau orang itu diserahkan kepada iblis, nanti dia selamat nggak rohnya di hari Tuhan itu? ya rohnya itu kembali kepada Bapa. Nah, makanya pelaku dosa di Kristen bukan bertobat, tapi diserahkan kepada iblis. Betul. Ya. Jadi Iya. Anda tidak mengerti ya. Tidak mengerti lagi wilayah. Aku tak mengerti. Aku tak mengerti. Orang berdosa itu dihukum loh. Orang Diserahkan kepada Ya. siapa Tad? Kepada iblis biar selamat. Ya, para Tubuhnya pendosa, nanti binasa. para pendosa. Tubuhnya binasa karena apa? Diambil darahnya oleh iblis kan gitu, binasa nanti rusak. Oh, nggak ada Iblis itu kan penghisap. darah. Lah, orang itu nanti tubuhnya binasa kalau sudah sama iblis, Bu. Ya, kepada Bapa. Kayak Dracula dong. Kepada Bapak iblis. Dia bersama iblis. Lah itu tubuhnya orang itu diserahkan kepada iblis. Jadi pelaku Iya. dosa, saya bilang Ya, tadi iblis kasih yang- contoh. Ibu Iya. Tina ini misal ya suka terima orderan micet gitu kan misal, terus suka berzina. Nah, ibu ini sudah berdosa akut, tidak bisa diselamatkan oleh gereja, maka diserahkan kepada iblis. Nanti tubuh ibu binasa, roh ibu diselamatkan di hari Tuhan. Itu ajaran Bapak Anda yang bernama Paulus.
Iya, memang. Oh iya katanya. Sesuai Iya. dengan ajaran Kristus. Ya, Ya udah cukup lah. Kristus. Udah, Ya, itu udah diiyain. makanya kalian nggak ngerti Udah apa Bu, guna hukuman. Udah lu udah ngaku. Hukum Taurat, apa Lu guna kok hukum Taurat lagi. negara? Udah. Guna hukum Allah. Rohmu diserahkan Untuk kepada iblis. memberi Udah cukup. keadilan kepada manusia. Oh, makanya Hebat dulu iblis. Bang, biar pintar ya, sarjana. Hebat Biar iblis. pintar. Iblis hebat. Si Bilisis memang hebat. Makanya kalau kalian nggak sekolah, Si Bilisis memang hebat. Udah dijawab tadi, nggak usah diulang-ulang. Jadi Ibu Tina udah menjawab. Ibu Tina kalau berdosa, rohnya diserahkan kepada iblis. Jadi iblislah yang menyelamatkan Ibu Tina. Udah dijawab tadi, Iya katanya tadi. Udah selesai. Iya, tadi dia udah sepakat. Artinya dia memang mengikuti ajaran iblis. Karena iblislah yang menjadi penyelamat, kan gitu. Orang itu Bang Andi, bukan rohnya. Orang itu diserahkan kepada iblis, baru nanti tubuhnya binasa, rohnya yang selamat. Kan orang tubuhnya akan binasa, nanti dia rohnya diselamat. Orang Kristen sering mengatakan hidup di surga bagaikan roh. Nah, itu penyelamat iblis. Si Bilisis emang hebat ya. Hidup Ibu Tina diserahkan kepada iblis. Hidup Ibu Tina. Si Ya. Bilisis. Ini ada Koi. Selamat sore Koi. Koi, selamat sore Koi. Boleh Bang, Ya, dari Kristen apa Liteng? Kristen. Muslim. Ya, bentar Bang Elias. Ya, silakan Bang Koi. Kalau mau bertanya silakan ya Bang Koi. Tidak, ke Panto dulu. Bang Koi. Mau bertanya apa mau ditanya Bang Koi? Mau bertanya Bang, Oh, bertanya silakan. bentar-bentar, tapi saya lupa ayatnya, ayat Al-Qurannya. Oh gitu. Abang bisa baca ayat Al-Quran Bang? Bukan Bang, ayat tafsiran itu. Saya kan nonton live ya. Ya. Terus? Jadi pernah tahu gak Bang ceritanya yang Pernah tahu Bang? pernah tahu gak ceritanya yang Nabi Muhammad itu Kenapa? Nabi Muhammad itu pernah pengen mengambil istri orang lain atas izin Allah. Ya, itu hadis ya, Nah, di itu hadis. apakah benar Bang? Itu Di hadis bukan Di Al-Quran. hadis ya Bang. Ada juga sih di Al-Quran, nggak apa-apa. Di hadis Bang. Silakan Ustaz Alif. Nggak ada itu. Itu bukan ingin mengambil istri orang lain. Itu justru ada anak angkat dari Rasulullah yang hendak menceraikan istrinya. Rasulullah berpesan berdasarkan wahyu, amsik, pertahankanlah rumah tanggamu, istrimu gitu. Tapi mereka yang kekeh menceraikan gitu. Itu statusnya anak angkat, bukan anak kandung. Ya, bahkan dia itu adalah mantan budak yang diselamatkan, diangkat derajatnya maksudnya oleh Rasulullah, seperti itu. Jadi tidak ada fitnahan seperti itu. Tapi kalau lahirnya dari teman-teman Kristen Islamofobia, ya saya maklum karena memang selalu mencari kesalahan tentang Islam. Mencari kesalahan, menyalahkan, hadis- Ustaz. Kalau Ya, hadis itu mungkin Bang Koi ditunjukkan dulu hadisnya. Di mana? Hadis apa? nah itu saya lupa hadisnya Mas. Gak apa-apa, dia nggak Enggak, ngerti saya biarin. pengen bertanya, hadis itu perkataan Nabi kan? Udah dijawab tadi Ustaz Alif bro. Udah kamu ngerti nggak jawabannya tadi? Udah dijawab. Ngerti. Ya, Tapi kalau saya udah pengen ngerti, nanya. ngapain lagi ditanya? Harus nanya dulu Bang. Ini saya bertanya hadis ini sebenarnya sahabat Nabi yang ngomong atau apa gitu dalilnya? Oke, kalau gitu saya jawab ya. Hadis di dalam Islam itu adalah perkataan Rasulullah yang diingat oleh para sahabat, lalu dicatat dan dikumpulkan oleh para perawi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, dan seterusnya. Jelas penulisnya. Beda dengan kitabnya Kristen. Hasil pengumpulan informasi dari orang yang tidak diketahui siapa yang dicari informasinya. Makanya mohon maaf,
Jangankan dengan Al-Quran, dengan hadis pun levelnya kitab Bible itu tidak ada perbandingannya. Karena itu nggak jelas siapa penulisnya, siapa pembicaranya, itu nggak ada. Contoh Lukas melakukan penelitian, siapa yang dia teliti, siapa yang dia gali informasinya. Dia katakan menurut anggapan orang anak Yusuf, siapa yang beranggapan, siapa namanya. Itu dari siapa informasi itu dia dapat. Nah seperti itu nggak ada. Kalau di Islam, hadis itu semua tersambung sanadnya kepada Rasulullah. Yang berbicara itu siapa, dia mendengar dari siapa, yang berbicara itu apakah pendusta atau bukan. Kalau pendusta tidak diterima kabar itu. Seperti itu Bang. Jadi kalau kita bandingkan untuk Kristen biar paham, dengan hadis Rasulullah pun itu nggak ada levelnya. Begitu ya Bang ya? Ya, itu udah dijawab ya Bang Koi. Itu udah dijawab dengan jelas oleh Ustadz Alif. Perawinya juga ada, pokoknya udah jelas banget. Nah sekarang kita giliran bertanya, siapa yang mengutuk Yesus Bang Koi? Mengutuk Yesus? Bos, maksudnya mengutuk Yesus apa tuh? Ya, menurut di Galatia 3 pasal 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab sudah tertulis, Yesus mati terkutuk di kayu salib. Siapa yang mengutuk Yesus? Parameknya 2 ya, tambah kopi campur masak. Telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Coba pada tertulis kita yang terkutuk sebenarnya. Oh, yang digantung di kayu salib siapa? Sebenarnya ini ayat ini menunjukkan enggak. Yang tergantung di kayu salib itu kita apa Yesus? Yesus oleh dosa kita. Cuma gitu doang, gampang tuh. Dosa kita, dosa lu aja kali. Kok dosa kita? Iya, maksudnya ada dosa kita umat. Yang ini umat Kristen. Iya, jadi yang mengutuk Yesus siapa? Gak ada yang mengutuk Yesus di sini. Loh, itu tulisannya Yesus terkutuk. Oke, kalau lihat di tafsiran kayak gini ya Pak. Oh, ada tafsir juga di Kristen. Keren nih, serius. Ini keren nih. Menurut saya loh. Karena ini gampang banget pertanyaannya. Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan menjadi kutuk karena kita. Nah, ini yang menjadi kutuk di situ siapa? Yang menjadi kutuk siapa? Yesus. Sama siapa dikutuknya? Karena siapa dulu, Mas? Sama siapa dulu dikutuknya? Sama siapa? Maksudnya sama siapa apanya? Yesus menjadi kutuk. Iya. Karena kita, gitu kan? Nah, yang mengutuk Yesus siapa? Gak ada yang mengutuk Yesus. Itu ada tulisannya Yesus terkutuk. Mana nggak ada Yesus terkutuk? Oh, bohong, ngibul, ayo ngibul, ngibul. Mas, jangan ngibul, ini Mas. Permainan kata. Kok permainan kata? Baca lagi yang benar. Gampang konteksnya. Bentar ya. Kita baca lagi yang benar ya Mas ya. Oke, saya bacain ya Mas. Saya bacain. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab sudah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, itu seharusnya kita, ya kan? Seharusnya yang tergantung di kayu salib siapa? Maksudnya umat manusia. Umat manusia semuanya dikutuk. Kalau menurut Kristen ya. Semuanya harus digantung umat manusia gitu. Ya, karena dosanya. Kayu salibnya tidak cukup untuk menggantung semua manusia, Mas. Loh, ini kan saya lagi jelasin juga. Iya, enggak Mas. Jadi yang saya tanyakan gini Mas, yang tergantung di kayu salib siapa yo? Yesus. Dikutuknya sama siapa yo? Macet. Nggak ada kutuknya di sini Bang. Ini ada tertulis kutuk loh Mas. Gimana sih Mas? Piye tuh Mas? Loh, kita harus pahamin dulu Bang, konteksnya dulu ya Bang. Ya udah, sekarang sama Mas pahami dulu apa itu kutuk. Ini saya udah paham Bang. Oke, jelasin. Ayat ini menunjukkan bahwa Kristus ini telah menebus kita dari Yesus itu harus terkutuk, gitu ya.
Ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, ini Karena kan kita. seharusnya kita. Masih Sebab ada yang tertulis sebentar, sebenarnya. masih sebentar. Jadi di sini yang terkutuk ini saha masih. Yang terkutuk ini sebenarnya kita, Mas, sebelum Yesus Loh, disalib. nggak ada di sini tulisannya, di sini kita, Mas. Di sini yang terkutuk itu Yesus loh, Mas. Wow, di sini juga nggak ada kok tulisan bohong. Yesus loh. Ini kan Ya konteksnya masih yang Mas. tertulis di sini, masih yang terkutuk itu Yesus. Masih itu jangan ngawadul, masih bahaya, itu dosa loh. Iya tuh Mas. Iya, Yesus yang telah dikutuk karena Ya, gitu dong, Mas. masih sekarang udah Karena mengakui yo. kita- Masih udah mengakui yo, yang terkutuk itu Yesus. Yang saya tanyakan kita- di sini, siapa yang mengutuk Yesus masih? Loh. Loh, Mas. Itu karena kita, Bang. Iya, siapa yang mengutuknya di sini, Mas? Piye toh Mas ini? Gimana, Mas? Mas ini jangan banyak ngawadul, Mas. Kalau banyak ngawadul nanti Mas masuk neraka loh, Mas. Yang mengutuk Yesus maksudnya. Betul. Yang mengutuk Yesus. Loh, nggak ada loh tulisan di sini yang mengutuk Yesus. Iya, Mas. kan ini matinya jadi terkutuk toh, matinya terkutuk toh. Ya kan? ini lelah. Ini sama. Masih. Kalau saya Ini jelasin ada tadi. dua, Mas, ada dua di sini. Kabur toh, kabur. Kabur dia, nangis dulu. Kabur, Ustaz. Ditanya segitu aja kabur dia. Gimana ini, Ustaz? Kumaha ini teh atuh, Ustaz? Aduh. Dia bertanya ke Islam runcing, sekalinya ditanya balik, waduh, malu dia. Ini parah nih. Tenang. Ya lanjutan. Ayo monitor. Gampang tuh. Ada cuma lagi noise depan lagi tuh, ntar dikit lagi Ya, itu WA dibuka ya. Itu masalahnya hostnya olo-olo jadi kabur. Kabur ya. Karunya saya mah menghadapi orang yang seperti gitu. Si Tina kayak tadi yang ngeyel ya. Aduh, Masya Allah. Ya, habis. Habis ya? katanya. Kok saya jadi luka cowok? Aduh. Aduh, ada musik, Mas. Di bawah aja, Mas. Kita lagi live di YouTube. Ada kinanti atau siapa gelis-gelis teuing, waduh. Ayo buat teman-teman Oten yang mau diskusi lagi silakan naik ya ke atas ya. Kita diskusi santai aja, jangan ada hujatan atau tendensius kebencian ya. Di sini room mencerdaskan, di sini room untuk belajar kita ya. Belajar kalian bertanya Jawa deui, pakai logat Jawa deui atuh ame pika sebeleut. ya, belajar tentang ajaran Kristen kalian. Kalau ada yang belum paham tentang Bible atau gospel, gosok pelan-pelan, silakan naik ke atas, kita kasih pelajaran buat kalian yuk. Ya. Ayo naik ke atas, ayo. Siapa yang berani, ayo. Naik ke luhur, ayo. Naik ke luhur. Naik ke atas. Salah saya ngomong yuk. Emang dikasih belen Oten mah, ya Allah. Ayo, ada yang berani nggak yang naik ke atas, ayo. Ini Bob Chen ini Kristen atau Aliteng. Seru asli, capek aing ngomong wae tadi seru sia. Ya, Bang Bob. Wih. Duh, muter-muter.
Ya, jangan lupa ini lop orennya diklik nih, lop oren nih ya. Biar buat absen ya, lop orennya di tap-tap layar, diposting ulang dan di-share-share ya. Live ini disiarkan langsung oleh YouTube ternama ya di Indonesia. Ada Zulkifli Abbas, ada Handi Celebes, ada Al Alif, ada YouTube saya juga tuh, Panglima Apologet Islam yo. Silahkan di subscribe. Yang lainnya saya nggak tahu siapa aja yang live-in. Ustadz Alif lagi live nggak? Live paman. Live paman tuh Al Alif channel ya, Panglima Apologet Islam, Handi Celebes, Zulkifli Abbas. Ayo di subscribe buat semuanya ya. Ini ada Bang Bob. Bang Bob. Selamat sore. Selamat sore, Bah. Kayak mana kabarmu, Bah? Kayak mana kabarmu? Puji Tuhan Yesus. Wih, seperti sana sore ini, Bang. Aduh, horas, Bah ya. Iya, Bang. Ada yang mau ditanyakan, Bah. Gimana, Bang? Kabar Abang gimana? Kenapa? Kabar Abang gimana sekarang? Kabar. Puji tukang, baik, Bang, baik. Hah? Horas. Baik. Horas Medan, Bang. Horas. Oke. Makan apa, Bang, sekarang ini? Makan apa? Bang? Makan ini apa nanti? Nanti makan apa? Nanti saya makan bujur, Bang. Bujur ayam. Bujur ayam, Bang? Iya. Horas, Bang. Saya boleh tanya, Bang? Abang bujur itu bahasa Perancis itu. Ya, Perancis. Saya boleh tanya, Bang? Boleh, Bang. Satu pertanyaan 30.000, Bah. Oke. Hua. Dia itu bernama Allah, kan gitu kan? Bener nggak? Allah itu siapa? Allah kabobo. Allah siapa? Allah itu katanya gitu. Allah. Ya agama Anda. Allah siapa? Allah Naibahu. Di surat. Bang ini bertanya. Surat Ikhlas, Bang. Cakapnya yang bagus lah, Bang. Kalau bertanya, Bang. Kita sama-sama wong Medan, Bang. Gimana sih abang ini? Jangan kayak gitu, Bang. Itu di surat Ikhlas 1. Apa itu Ikhlas, Abang? Cakap yang beda dong, Bang. Aduh, nanti saya tendang kau kalau tidak cap banner kau cakapnya. Ya mana? Kumaha tuh sia teh? Gak cakap bahasa Arab. Itu abang ngecakapnya isi ya goblok kokok sia teh. Kul lanjutin dulu tat. Awak Ikhlas. Saya ada tamu. Oke, siap. Gimana Bong Chen? Ada yang perlu saya banting, Bong? Oke. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Chen. Bapak Chen ya. Oh, saya tanya Anda kok. Oh, sorry. Saya tanya Anda Bapak siapa? Lah iya, saya tanya Anda kan barusan. Saya tanya goblok. Iya, saya tanya goblok. Gimana sih? Kan saya tanya Anda Bapak Chen kan? Iya. Iya. Silakan. Bapak siapa? Nama Bapak ya Bapak siapa? Nama Bapak itu siapa? Lah iya, nama Bapak itu siapa? Baik, goblok. Koplok. Oke, saya tanya ya. Siap. Anda orang mana? Saya orang Indonesia. Oh, saya pakai bahasa Indonesia yang benar ya? Ya, betul. Kul huwa, katakanlah dia itu siapa sih? Ya coba bacanya sampai selesai, Pak. Jangan bahasa Arab deh, geli saya dengernya itu salah. Jangan pakai Al-Quran, Pak. Ya, bahasa Indonesia aja. Ya Bapak kan nggak bisa, jadi bahasa Indonesia aja. Oke, saya terjemahannya aja ya Bang. Aduh, gak ada musim yang jelas. Bodoh semua anjing. Wih, cepetan, barusan noise ada suara motor. Saya tutup mic-nya cepetan. Anda mau tanya apa? Saya gak bisa bahasa Arab.
Berarti saya terjemahannya aja ya Bang. Boleh. Kan saya nyuruh dari tadi. Oh iya. Pakai terjemahan aja. Ya. Oke. Katakanlah dia itu, siapa dia itu? Namanya Allah. Namanya Allah. Nah itu udah dijawab sendiri. Ya, kan namanya Allah. Dia itunya siapa Bang? Kok tiba-tiba namanya Allah? Apa itu Muhammad? Lah itu dia Allah. itu disebut Allah. Loh, dia itu mana rujukannya? Dia itu loh siapa? Goblok, anjing. Oh, Oten begini ya. Enggak. Bahasa binatang keluar ya. Sorry Bang. Enggak usah, enggak ada sorry-sorryan ya. Bapak di bawah aja, pemakan kutu, pemakan B2, pemakan tikus yang akan dilenyapkan oleh Tuhan. Karena kita bertanya aja, itu kalimatnya hujatan ya. Bagaimana mau diskusi gitu. Enggak boleh kayak gitu ya Pak ya. Jangan. Cari aja Kristen yang baik-baik, oke? Masa bertanya aja kayak gitu kalimatnya? Nggak usah lah dipaksakan baca Arabnya berdasarkan teks Latinnya itu jangan. Kalian kan nggak bisa, jangan dipaksakan, ya. Karena Anda mau ngoreksi bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya itu nggak akan sanggup. Kalau bahasa Indonesia saja kalian tidak mengerti, nanti kalian berarti benar-benar tidak paham kitab Anda. Serius, Anda tidak paham kitab Anda kalau terjemahan bahasa Indonesia itu kalian tidak mengerti. Bisa kita buktikan nanti. Ya silakan, Kristen yang mau berdiskusi, mau baik-baik silakan request naik ya. Nggak usah kayak gitu, bertanya aja kalimatnya sudah menghujat, maka tidak ada ruang ya. Tidak ada ruang. Ya kecuali nanti kalau dinaikkan oleh host saya layanin. Kalau saya malas naikinnya karena tadi bicaranya dengan saya. Tapi kalau yang lain mau naikkan itu urusan teman-teman gitu. Yang lain silakan yang mau request. Kalau belum ada Oten yang lain yang request, ya saya belum naikkan. Kalau dia mau dinaikkan oleh moderator atau host, ya itu bukan wewenang saya, nggak apa-apa. Tanya ayat Al-Quran, sekedar bertanya aja kalimatnya kayak gitu, bahasanya Oten banget, coba. Oke. Jadi begitu ya teman-teman. Memang ya begitulah Oten-Oten yang ada, yang naik komal, yang mau berdiskusi, ya kan? Yang mau berdiskusi rata-rata seperti itu teman-teman ya. Kalau versi saya selagi dia masih mau berdiskusi, kalau ngotot, ngeyel, ya itu memang sudah karakternya. Ya kita tidak tahu di sentuhan keberapa kalimat kita membuat mereka sadarkan gitu. Tapi kalau di awal sudah menghujat ya males ngelayaninnya karena sudah kebencian yang mereka kedepankan. Karena sudah kebencian duluan ya. Kalau masalah tentang mau diskusi kengeyelannya, kebotolannya, ya itu memang sudah kebiasaan mereka seperti itu. Kan gitu ya teman-teman. Kita mana ini host sudah monitor atau belum? Atau yang lain moderator silahkan naikkan Oten yang request. Saya juga moderator sih, tapi saya tidak akan menaikkan. Kata bahasana mikitunya gila nih. Buat mereka itu kalimat kasih gitu. Buat mereka itu kalimat kasih kayak gitu. Oh begitu ya. Ngasihi musuh tuh begitu ya. Ah iya. Mana? Nggak ada ya? Nggak ada, punah, hotelnya punah. Gara-gara Bang Juma. Wah,
habis dong nanti. Enggak, gini Bang Alif, saya usul Bang Juma ini nggak usah naik ke Komal. Karena apa? Semua jadi mualaf. Bang Juma tuh di bawah bagian tapping aja Bang. Tapping, tap layar gitu loh Bang Alif. Gitu ya, minimal seminggu gitu ya, biar habitatnya pada nongol lagi gitu, pada keluar dari habitatnya gitu. Iya. Nanti kalau udah mulai tumbuh lagi baru naik lagi gitu. Betul. Bagian tap layar aja, tap layar gitu loh. Ya, Iwan Pila semuanya ada 1.500 mata memandang. Alhamdulillah diskusi sudah berjalan ya di Komal Forum Debat Lintas Agama Angkian Santang. Alhamdulillah guru kita sudah mengedukasi, ngelas beberapa kepala oten yang bocor, yang konslet. Sudah banyak yang diterapi, tapi sedikit memang ada yang mau menerima. Namun kebanyakan mereka masih mempertahankan